Felipe Klauski bab 2803-2816. Bab 2803-2804. Lalu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Jalan-jalan saja seperti ini. 17 tidak bisa membantu bertanya. Felipe tersenyum tipis, dengan senyum licik di bibirnya dan berkata, tentu saja tidak. Dengan mengatakan itu, dia memberi isyarat kepada 17 anggota penjaga bayangan dan berkata, kalian, berjalan di sekitar Xiangjiang dalam beberapa hari terakhir dan mengumpulkan beberapa informasi tentang Lin. Semua informasi yang berkaitan dengan Lin dikumpulkan. Selain itu, kalian membantu saya mengumpulkan beberapa preman di luar. Jangan terlalu kuat. Hanya menghabiskan uang dan membiarkan mereka pergi ke berbagai perusahaan grup Lin. Saya ingin melihat apa yang akan dilakukan Lin Zhengxin dengan rubah tua. Selain itu, perhatikan orang-orang dari keluarga Cao. Begitu mereka menemukan bahwa mereka telah datang ke Xiangjiang, mereka akan segera melapor kepadaku. Setelah mendengarkan para anggota pengawal bayangan 17, mereka tersenyum dan berkata, Tuan muda, ini mudah ditangani. Bagaimanapun, 17 membawa beberapa orang keluar. Dia tidak bisa duduk diam, dan jika dia diizinkan untuk tinggal di villa, itu pasti akan mati lemas. Ada Xie bertanya pada saat ini, mengapa kamu begitu diatur? Felipe tersenyum dengan tangan di atas kepalanya dan berkata, itu hanya membosankan, temukan sesuatu untuk dilakukan Lin. Selain itu, saya juga ingin melihat bagaimana warisan Lin. Ada Xie mengangkat bahu dan berkata, sekarang, yang paling membuatku khawatir adalah para master klan Lin. Lin tua itu bukan karakter yang sederhana. Jika mereka benar-benar tidak peduli, kita bisa mempersiapkannya terlebih dahulu. Felipe mendengar kata-kata itu, mengangkat alisnya, mengangguk dan berkata, kamu telah mengingatkanku pada kalimat ini. Murid-murid Lin di daerah ketujuh benar-benar mengejutkanku. Berpikir, Felipe menelepon telepon Lei Tang dan bertanya, Paman Lei, kamu di mana? Lei Tang berada di Xiangjiang saat ini, sibuk dengan agen bas utama, dan menjawab, saya di Xiangjiang Mansion, mengapa kesulitan Lin menyulitkan pemilik muda itu? Felipe tersenyum dan berkata, itu tidak cukup, bagaimana Anda sampai di sana? Lei Tang menjawab, lakukan sesuatu dan selesaikan beberapa paku rahasia. Kuku rahasia. Kuku siapa? Felipe mengerutkan kening. Beberapa paku dalam organisasi yang diperintah ibumu pada tahun-tahun itu telah ada di Xiangjiang selama bertahun-tahun. Sang protagonis memintaku untuk membersihkannya dan mempersiapkan hal-hal berikut. Lei Tang menjawab 5-10. Organisasi yang diperintah ibuku. Felipe mendengar kata-kata itu dan segera mengerti apa yang dikatakan Lei Tang. Itu adalah organisasi tempat pria yang bertarung dengan leluhur naga hari itu. Tanpa diduga, Xiangjiang juga memiliki eyeliners dari orang-orang di sini. Setelah hening sejenak, Felipe bertanya, beberapa master klan Lin, dapatkah Anda mengalahkannya? Setelah mendengar ini, Lei Tang berkata sejenak, dan berkata, Tuan muda, saya sarankan agar Anda tidak dengan mudah memprovokasi Lins, apalagi tiga tetua. Mereka bukan karakter sederhana. Meskipun saya dapat membuatnya dengan salah satu dari mereka ikat, tetapi jika saya cocok dengan tiga orang, saya tidak bisa pergi sepenuhnya. Felipe mengangguk dan berkata, kalau begitu aku tahu. Namun, Tuan muda, orang-orang tua Lin, tidak berani menembakmu dengan mudah. Mereka tahu aku ada di sini. Lei Tang tersenyum, jadi, lakukan apapun yang diinginkan Tuan muda, tetapi jangan melewati batas. Oke, aku lega mendengar kata-kata Lei Lei. Felipe dengan senang hati menutup telepon. Bagaimana? Tanya Ada Xie. Felipe memberinya senyum dan berkata, kata-kata Paman Lei, tiga tetua klan Lin seharusnya tidak dengan mudah menembak kita, mereka juga memiliki sesuatu yang perlu ditakuti. Ada Xie mengangguk. Setelah beberapa saat, Felipe pergi dari sini dan pergi ke tempat Lin Qingqing tinggal. Melangkah ke kamar, saya melihat Lin Qingqing berbaring di tempat tidur saat ini, memulihkan diri. Bagaimana kamu datang? Lin Qingqing melihat Felipe datang, wajahnya penuh kegembiraan, dan dia segera bangun dari tempat tidur. Felipe melangkah maju dan menekan tangan Lin Qingqing, ayo berbaring, aku di sini hanya untuk melihatmu, bagaimana, lebih baik. Lin Qingqing mengangguk malu-malu dan berkata, ya, tidak apa-apa. Suasananya canggung. Lin Qingqing tiba-tiba bertanya, Felipe, apakah aku benar-benar perlu menikahi keluarga Cao? Felipe mengangguk dan berkata dengan serius, tidak, selama kamu tidak mau, tidak akan ada yang berani memaksamu, dan Lin Zhengxin tidak akan bekerja. Mendengar ini, mata Lin Qingqing dipenuhi dengan air mata, dan dia mengangguk, terima kasih, Felipe, terima kasih telah memberi saya cahaya ketika saya putus asa, saya. Felipe tersenyum dan berkata, oke, mari kita bicara tentang terima kasih, tetapi Anda ingin memanggil saya sepupu, sepupu membantu sepupu, seharusnya. Mendengar ejekan generasi ini, Lin Qingqing mengulurkan tinjunya dengan cemas, memukul Felipe beberapa kali, dan berkata, kamu benci. Selalu manfaatkan aku. Felipe tersenyum, menggaruk kepalanya, dan kemudian bertanya, oh, tahukah Anda bahwa kakek sakit? Lin Qingqing mendengar masalah ini, dan matanya menjadi sedikit lebih gelap. Dia mengangguk dan berkata, saya tahu bahwa kakek dan kakek mulai mengingat kembali beberapa tahun yang lalu.
Dokter mengatakan itu Alzheimer. Menyebutkan ini, mereka berdua merasa sedih. Namun, Lin Qingqing tiba-tiba berkata, namun, saya selalu merasa aneh bahwa kakek selalu tegar, tanpa tanda-tanda penyakit ini, yaitu, tahun paman mewarisi kepala rumah, kakek tiba-tiba menjadi sakit, diikuti, mereka mengambil kakek-kakek mengatur untuk halaman itu. Kadang-kadang, ketika ingatan kakek-kakek jelas, dia akan meminta saya untuk menemaninya. Dengan mengingat hal itu, Lin Qingqing tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan bangkit dengan cepat, berkata, ya, kakek juga memberi saya sesuatu, mengatakan bahwa ada peluang di masa depan, biarkan saya memberikannya kepada Anda. Felipe melihat ke samping. Lin Qingqing mengenakan baju tidur yang dingin, membungkuk dan mencari sesuatu di laci. Kurva sosok yang anggun dan sosok yang indah membuat Felipe lebih melihatnya. Bersalah. Lin Qingqing berbalik dan tiba-tiba melihat Felipe menatap tatapannya, pipinya memerah langsung, dan berkata, apa yang kamu lihat? Felipe tiba-tiba tersenyum canggung, tidak ada, apa yang kakek berikan padamu? Felipe membuka topik dan melihat bahwa Lin Qingqing memiliki sesuatu seperti sachet di tangannya. Sachet berwarna merah gelap dengan benang emas dan naga emas dan phoenix emas disulam di atasnya. Setelah mengambil sachet, Felipe membukanya dan menemukan ada kunci kalsedon di dalamnya. Apa ini? Tanya Felipe. Lin Qingqing menggelengkan kepalanya dan duduk di depan Felipe, berkata, saya tidak tahu. Ketika kakek memberi saya, biarkan saya tetap hidup dan saya hanya bisa menyerahkannya kepada Anda. Felipe mengerutkan kening, melihat kunci kalsedon hijau gelap di tangannya, tampaknya ada beberapa merek di atasnya. Setelah berpikir lama, Felipe mengumpulkan kunci kalsedon dan berkata, aku akan bertanya kakek besok. Lin Qingqing mengangguk. Tiba-tiba, matanya bertemu dengan Felipe. Tiba-tiba, keduanya ada di sana sejenak. Lin Qingqing dengan cepat menoleh dan bertanya dengan malu-malu, apa pendapatmu tentang aku? Felipe menatap Lin Qingqing dengan sangat serius, tidak, tepatnya, dia menatap boneka kain di belakang tempat tidur Lin Qingqing dan berkata, jangan bergerak. Bab 2805-2806 Lin Qingqing membeku, menatap Felipe dengan beberapa keraguan. Kemudian, dia melihat dia menjangkau Tuhannya. Pada saat itu, Lin Qingqing sedikit pemalu dan takut. Dia tidak mau. Bagaimana melakukan? Lin Qingqing sangat bingung. Sambil berpikir liar, Felipe mengulurkan tangan dan mengambil boneka kain di belakangnya, dan kemudian berkata dengan dingin, boneka kain ini agak aneh. Apa? Lin Qingqing tertegun untuk sementara waktu, jadi saya tidak tahu. Namun, dia merasa lega dan membungkuk dan bertanya, seberapa aneh? Felipe mengerutkan kening, menatap mata hitam ragdoll, lalu mengulurkan tangannya untuk meraih bola mata, dan dengan gesper, bola matanya turun. Ini, bagaimana mungkin? Bagaimana ini bisa terjadi? Ketika Lin Qingqing melihat kamera mini yang menyamar sebagai bola mata di tangan Felipe, seluruh orang menjadi ketakutan. Klauski datar dan berkata, sepertinya Anda telah diawasi di sini. Pada saat yang sama, di ruang bawah tanah di Lins Manor. Ada lebih dari selusin pajangan elektronik yang tergantung di seluruh ruangan, dan apa yang ditampilkan di layar adalah gambar pemantauan di villa tempat Lin Qingqing tinggal. Tidak hanya Lin Qingqing, tetapi kediaman Lin Zhenghai juga dipantau. Pada saat ini, layar tampilan elektronik menghilang. Apa yang terjadi? Layarnya menghilang. Ketika seorang pria baru saja selesai makan dan menatap foto itu, pintu berdiri dan bertanya dengan dingin. Orang lain yang bertugas mengawasi, bermain dengan ponsel saat ini, melirik beberapa kali, mungkin saja kamera rusak, dan saya akan mengubahnya besok. Pria itu mengerutkan kening, dan mengangguk, jangan bermain, kembali saja sebentar. Pria yang memainkan telepon itu mengangguk tanpa daya, aku akan dipromosikan menjadi emas setelah menyelesaikan game ini. Melihat kembali ke Felipe dan Lin Qingqing, Felipe membuat gerakan keras dan menurunkan suaranya, jangan membuat suara, Anda harus lebih dari kamera ini, mungkin ada monitor. Mendengar ini, Lin Qingqing ketakutan. Dia mengangguk dan bertanya dengan tenang, apa yang akan kita lakukan? Felipe bangkit dan mulai bergerak dalam kelipatan kecil. Setelah beberapa saat, dia menemukan 7 atau 8 monitor dan 3 atau 4 kamera. Melihat monitor dan kamera ini, Lin Qingqing merasa berbulu. Ternyata saya telah hidup di bawah pengawasan keluarga Lin. Seharusnya ada, Felipe mengerutkan kening. Lin Qingqing dengan cepat berkata, apa yang harus saya lakukan? Saya ingin pindah. Felipe menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, begitu kamu pindah, sama saja dengan mengungkapkan rahasia yang telah kamu temukan di sini. Hal-hal ini, aku akan meletakkannya kembali di tempat nanti, kamu ingat, mulai hari ini, kamu harus memperhatikan satu hal. Juga, lebih alami, tidak ada. Lin Qingqing memikirkannya dan berkata, oke, aku mendengarkanmu. Setelah itu, Felipe meletakkannya kembali di tempatnya, dan kemudian memandangi boneka itu, berkata, hari ini atau besok, mereka akan datang dan memasangnya kembali. Ah! Siapa mereka? Lin Qingqing sedikit takut. Felipe tersenyum dan berkata, siapa yang masih bisa, keluarga Lin. Tapi aku sudah di sini sepanjang waktu, mereka datang, mengapa saya tidak mencari tahu? Tanya Lin Qingqing.
Alis Felipe berputar dan berkata, mungkin, setelah kamu tidur nyenyak. Memikirkan hal ini, Felipe berkata, malam ini, aku tidak akan kembali, aku di sini untuk berjaga. Setelah mendengar ini, Lin Qingqing merasa jauh lebih aman dan mengangguk, oke. Ke dalam malam. Sosok diam, bercampur dalam kegelapan, diam-diam mendekati villa. Dia membawa tas hitam kecil, mengenakan topeng wajah, dan bergumam beberapa kata, ini benar-benar menyusahkan, saya punya janji dengan sekelompok emas malam ini. Saat berbicara, dia diam-diam menggunakan kunci cadangan untuk membuka pintu villa. Setelah itu, dia duduk di ruang tamu dengan megah, dan mengeluarkan makanan dan minuman dari lemari es dengan terampil. Alasan untuk menjadi sangat lega adalah bahwa pembantu rumah tangga wanita di villa adalah respon internalnya. Sebelum ini, pembantu rumah tangga memesan aroma khusus di rumah. Pada saat ini, dia melepas topengnya, melirik pada saat itu, dan bangun ke kamar tidur Lin Qingqing. Membuka pintu, aku melihat sesosok anggun terbungkus selimut tipis, berbaring miring di tempat tidur. Sosok yang bergelombang itu membuat lelaki itu menelan sedikit air liur dan berkata, itu masih sangat indah, sosok itu masih sangat bagus, aku benar-benar berharap wanita seperti itu bisa tidur dengan dirinya sendiri sekali. Dengan mengatakan itu, dia mengeluarkan ponselnya, mengambil beberapa foto Lin Qingqing, yang sedang tidur di tempat tidur, dan mengirimnya ke kelompok kerjanya, berkata, bagaimana angka ini? Kelompok kerja tiba-tiba menjadi hidup, dan sekelompok pria mengomentari sosok Lin Qingqing dengan tidak sopan di dalam kelompok. Kemudian, pria ini, meletakkan ponselnya, berjalan ke tempat tidur, mengambil boneka kain itu, melihatnya 2 kali, mengancingkan matanya, dan berkata, ternyata itu hubungan pendek. Dengan itu, dia menggantinya dengan yang baru. Dia bertugas malam ini, jadi tidak ada orang di ruang pengawasan bawah tanah. Setelah menyelesaikan semua ini, ia kembali bekerja. Setelah semua ini, dia memandang Lin Qingqing di tempat tidur dan menjilat bibirnya. Saya tidak tahu mengapa, mungkin karena minum alkohol, malam ini, dia merasa sangat panas. Hantu itu sangat buruk sehingga ia mengulurkan tangannya dan ingin menyentuh sosok Lin Qingqing. Tapi tiba-tiba, ada suara dingin di belakang punggungnya, mengatakan, kamu berani mendarat, tangan ini bisa ditinggalkan. Suara tiba-tiba, seperti hantu dalam kegelapan, menakuti pria berambut itu. Zeng. Dia langsung menarik belati dari pinggangnya, melihat ke belakang dengan tajam, dan melihat sosok di sudut ruangan. Dia bertanya dengan dingin, siapa kamu? Kenapa kamu di sini? Aku juga ingin bertanya, kenapa kamu ada di sini? Klik. Felipe langsung menyalakan sakelar. Dalam sekejap, ruangan itu cerah, dan pria itu dengan cepat menutupi wajahnya dan berkata dengan dingin, kamu mencari kematian. Begitu kata-kata itu jatuh, belati di tangannya langsung menusuk Felipe. Tapi bagaimana belati seperti itu bisa melukai Felipe? Felipe mengangkat tangannya dengan ringan, langsung menekuk pergelangan tangan lawan, dan kemudian mengerahkan sedikit kekuatan. Klik. Suara patah tulang pergelangan tangan. Dengan dentang, belati itu juga jatuh ke tanah. Bawa aku, kamu tidak memenuhi syarat. Felipe menatap dingin pada pria yang sakit di depan wajahnya, mengangkat kakinya, dan menendang lutut pria itu dengan keras. Berdebar. Pria itu menekuk kakinya secara langsung dan berlutut di tanah. Ah! Kamu lepaskan, lepaskan. Aku pemilik keluarga Lin, kamu berani menembakku, hidup tidak sabar. Pria itu berlutut di tanah dan berjuang keras. Mendengar kata-kata itu, Felipe melangkah maju, menendang dada pria itu, menendangnya secara langsung beberapa meter, dan menghantam lemari dengan keras. Setelah itu, Felipe melangkah maju 2 langkah, menginjak wajah pria itu dengan ganas, menginjak perusahaannya erat dengan tanah. Dalam sekejap, ada teriakan di dalam ruangan. Saat ini, Lin Qingqing telah bangkit dari tempat tidur, bersembunyi dengan takut-takut di belakang Felipe. Aku tahu kamu adalah orang Lin Zengxin, jika kamu ingin hidup, kamu harus melakukan hal-hal seperti yang aku inginkan. Kata Felipe. Bab 2807-2808. Pada saat itu, pria itu diinjak wajah Felipe dengan keras, dan dia tidak bisa menahan diri. Dia hanya bersenandung dan memohon belas kasihan, bagus, aku mendengarkanmu, kamu angkat kakimu dulu. Felipe mengangkat kakinya dan menatap dengan dingin pada pria yang sedang berbaring di tanah, memegangi perutnya dan menggosok wajahnya, melolong dan meratap. Dia bertanya dengan dingin, apa namanya? Pria itu tertegun dan menggelengkan kepalanya dengan cepat, aku. Aku tidak menelepon. Aku bertanya siapa namamu. Mata Felipe dingin. Wang Dahai. Pria itu bergegas kembali, takut kalau pembunuh di depannya secara tidak sengaja menginjak dirinya sendiri. Tidak sampai saat ini bahwa Wang Dahai bisa melihat wajah sebenarnya dari pria di depannya. Bukankah itu Klauski muda kepala jamuan pernikahan Lin di siang hari? Bahkan kepala keluarga pasti takut padanya dengan 3 poin. Bukankah orang kecil ini bahkan lebih dingin? Oleh karena itu, tidak ada pilihan. Wang Dahai hanya dapat mendengarkan Felipe dan bertanya, Klauski. Tuan Klauski muda, selama kamu tidak membunuhku, aku akan mendengarkan kamu semuanya. Felipe mengangguk sambil tersenyum, dan berkata, kamu cepat mengerti.
Wang Dahai tersenyum dan berkata, Pantai Agung Tuan Klauski muda, kami telah mendengarnya pada siang hari, sangat kuat, tidak mampu. Felipe terlalu malas untuk menamparkan mata orang-orang seperti Wang Dahai dan bertanya langsung, sudah berapa lama Anda menonton di sini? Wang Dahai buru-buru menjawab, sudah setahun. Sejak Nona Lin Qingqing kembali, pemilik telah membuat kami mengawasinya. Setelah mendengar ini, Felipe mengerutkan kening, memutar kepalanya untuk melihat Lin Qingqing di sisinya, dan bertanya, apakah Anda tidak menemukan apa-apa? Lin Qingqing mengenakan baju tidur tipis saat ini dan menggelengkan kepalanya dengan sedih, berkata, tidak. Wang Dahai menyela dan berkata sambil tersenyum, Tuan Klauski muda, Nona Lin tidak mungkin menemukan kami profesional, dan pekerjaan itu sangat tersembunyi, jika tidak, Tuan Lin tidak akan membiarkan kami datang. Felipe mendengus dingin, profesional. Bagaimana mungkin profesional ditangkap oleh saya? Ini. Wang Dahai berkata dalam diam, berkata, itu masih Tuan Klauski muda, saya bersedia menyembah angin. Felipe melambaikan tangannya dan berkata, saya tidak punya waktu untuk berbicara omong kosong dengan Anda. Anda tidak diizinkan untuk mengungkapkan apapun tentang urusan hari ini. Jika Anda memberitahu saya, Anda akan mati dengan menyedihkan. Wang Dahai dengan cepat mengangguk seperti bawang putih, berkata, penjahat itu mengerti, penjahat itu mengerti. Aku tidak akan pernah mengungkapkan apapun, Tuan Klauski, tolong percayalah padaku. Kedua, apa yang kamu lakukan dan bagaimana yang kamu lakukan di masa depan, tapi aku butuh kamu lebih rendah, dan pasang beberapa monitor dan kamera untukku di pihak Lin Zengxin. Felipe berpikir sejenak dan berkata. Mendengar ini, Wang Dahai sangat ketakutan, dan berkata, Tuan Klauski muda, ini. Saya tidak bisa melakukan ini. Jika Tuan Lin tahu, saya akan mati. Oh. Lalu kamu hanya memilih untuk mati sekarang. Felipe mengangkat sudut mulutnya, mengungkapkan cemoohan pesona jahat. Melihat senyum ini, Wang Dahai bergidik, kepalanya cemberut, dan dia tampak sangat ragu-ragu dan terjerat. Semua sudah mati. Apa yang harus saya lakukan? Felipe melihat keringat dari dahi Wang Dahai keluar dan tersenyum dan berkata, Anda dapat yakin bahwa Anda telah melakukannya untuk saya. Saya akan mengatur agar Anda meninggalkan Xiangjiang dan memberi Anda 10 juta. 10 juta. Setelah mendengar ini, Wang Dahai menelan dan mendengus. Setelah itu, dia meremas tinjunya secara diam-diam. Semua sudah mati, lebih baik melawan satu. Bagus. Tuan Klauski muda, aku akan melakukannya. Wang Haimeng mengangguk. Felipe tersenyum dan berkata, baiklah, saya akan mengirim Anda pergi dari Xiangjiang ketika semuanya sudah selesai. Segera, Wang Dahai pergi dari sini. Dia berjalan keluar dari pintu, sama seperti dia berjalan keluar dari pintu, semuanya dipenuhi keringat dingin. Akhirnya, dia merasa lega, dan dia kembali ke ruang pemantauan bawah tanah. Secara kebetulan, seorang lelaki lain pada siang hari berdiri di pintu ruang pemantauan saat ini, merokok sebatang rokok dengan perasaan tidak senang, berkata, ada apa dengan anak Anda, sudahkah Anda pergi begitu lama, sudahkah Anda mengubahnya? Wang Dahai berkata sambil tersenyum, tentu saja sudah diubah. Bukankah ini penundaan di jalan? Oh, aku khawatir kamu adalah kecantikan Lin Qingqing yang didambakan. Apa yang terjadi dengan wajahmu? Apakah seseorang dipukuli? Pria itu tiba-tiba bertanya, secara naluriah waspada. Wang Dahai dengan cepat berkata, tidak, saya sedang terburu-buru untuk kembali, dan saya jatuh di jalan. Hei, mengapa Anda tiba-tiba datang? Pria itu bahkan tidak khawatir tentang hal itu dan menjawab, pemilik rumah meminta saya untuk pergi ke tempat geng Klauski menginap malam ini. Ada beberapa monitor yang dipasang. Ada kegagalan sinyal. Saya kembali untuk mengambil pemberi sinyal dan menyetel sinyal saluran. Oh Wang Dahai 2 kali. Setelah beberapa menit, pria itu pergi dengan peralatannya. Wang Dahai melirik beberapa kali dan dengan cepat mengirim Felipe beberapa pesan teks untuk memberitahu dia tentang rencana Lin Zengxin. Felipe telah kembali ke vilanya saat ini, dan ketika dia melihat pesan teks yang dikirim oleh Wang Dahai, dia tersenyum dingin dan berkata, Wang Dahai ini, cukup naik, memasuki peran begitu cepat. Karena Lin Zengxin ingin melihatnya, biarkan dia melihatnya. Dalam 2 hari berikutnya, Felipe dan Ada Xie dan yang lainnya menunggu Anda untuk nongkrong di Lin's Manor, makan, minum, dan bermain. Adapun pihak ke-17, beberapa personil sosial telah diatur untuk mulai melecehkan beberapa perusahaan Lin. Lihatlah kembali ke aula konferensi Lin. Pada saat ini, beberapa anggota penting dari keluarga Lin hadir, seperti Lin Zengxin dan Lin Zengyi. Ledakan. Apa gunanya? Siapakah Lin yang melawan kita? Sebenarnya banyak sekali tindakan kecil. Pemilik rumah, dalam 2 hari terakhir, perusahaan Lin telah dipengaruhi oleh beberapa orang, dan dampaknya sangat buruk. Ya, kepala rumah. Seseorang di balik ini pasti melakukan hal-hal buruk. Jika ini terus berlanjut, akan sulit bagi perusahaan kita untuk berfungsi dengan baik. Lin Zengxin duduk di atas tahta, mendengarkan perwakilan dari perusahaan Lin berikut ini, dan merasa sangat tidak bahagia. Bentak. Dia menamparnya di atas meja dan berkata dengan dingin, oke. Ini berisik, itu bukan hanya beberapa pembuat onar. Ini bagaimana menghadapinya. Jika itu kesalahan kita, pihak lain akan meminta uang.
Jika itu adalah masalah yang tidak masuk akal, cari saja seseorang untuk mengalahkan mereka. Pengurus rumah tangga, kami telah mencoba semua ini, tetapi orang-orang gelombang demi gelombang. Iya, pemilik, jika tidak, kami tidak akan datang kepada Anda untuk membahas keputusan. Perwakilan dari beberapa perusahaan juga menderita saat ini. Orang-orang bermasalah itu jelas-jelas bajingan, dan mereka tidak bisa menghadapinya. Apakah Anda mencari tahu siapa yang memesannya? Lin Zengyi bertanya saat ini. Perwakilan dari perusahaan-perusahaan Lin menggelengkan kepala satu demi satu, mengatakan bahwa mereka tidak tahu. Tapi Lin Zengxin mencibir, berkata, siapa itu, tentu saja dia melakukan hal-hal di belakangnya. Setelah mendengar ini, Lin Zengyi berkata, saudaraku, apakah Anda berbicara tentang Felipe? Lin Zengxin mendengus dan berkata, siapa lagi selain dia? Bab 2809-2810. Lin Zengyi mendengar ini, mengerutkan kening, dan berkata, karena saudara tahu bahwa itu adalah dia, mengapa tidak menembak langsung? Lin Zengxin bersenandung 2 kali, dan berkata, saya ingin melakukannya, tetapi orang-orang adalah tuan muda dari keluarga Klauski. Bagaimana saya bisa melakukannya? Mengubah wajah Anda langsung dengan keluarga Klauski. Lin Zengyi menggelengkan kepalanya diam-diam, dan juga malu, berkata, lalu, apa yang akan kita lakukan? Bisakah kita membiarkan kelinci kecil itu menghukum bisnis Lin kita seperti ini? Lin Zengxin mendengus dan berkata, Anda pergi ke sana secara pribadi, mengatur orang, dan menyelesaikan hal-hal sulit yang dapat diselesaikan dengan uang. Ini benar-benar agak pelik. Semoga Anda ingin menakut-nakuti beberapa peristiwa pertumpahan darah. Lin Zengyi mengangguk dan berkata, ya, saya akan segera mengaturnya. Segera, pertemuan keluarga Lin berakhir. Melihat kembali ke Felipe, dia mengobrol dengan Ada Xie dan yang lainnya untuk minum teh. Tiba-tiba, seseorang di pintu bergegas masuk dan berteriak, Tuan muda, Lin Zengxin ingin melihat Anda di luar. Felipe tersenyum dan berkata, rubah tua ada di sini. Biarkan dia masuk. Segera, Lin Zengxin berjalan dengan seorang pengikut. Begitu dia memasuki pintu, dia bertanya sambil tersenyum, Tuan Klauski muda, bagaimana? Saya masih terbiasa tinggal di keluarga Lin saya. Jika ada sesuatu yang hilang, saya akan memberitahu orang berikutnya bahwa mereka akan mengaturnya. Felipe tersenyum dan berkata, akan ada sepupu Lauda. Lin Zengxin menyipitkan mata dan tersenyum, matanya menyapu Felipe dan langsung menuju ke pintu, saya tidak tahu apakah Tuan Klauski muda mendengar angin. Felipe Hu curiga, apa anginnya? Lin Zengxin menyipitkan matanya dan berkata, dalam 2 hari terakhir, ada beberapa orang yang datang untuk mengganggu berbagai bisnis Lin saya. Orang-orang ini datang dengan aneh, seolah-olah mereka secara diam-diam diinstruksikan, secara khusus menargetkan perusahaan dan pabrik Lin saya. Saya ingin tahu apakah Tuan Klauski muda mendengarnya. Felipe terkekeh, memarahi rubah tua di dalam hatinya, dan kemudian berkata, ini, saya benar-benar tidak tahu, apakah ada hal seperti itu. Ini bukan untuk mengambil mata Lin Anda menjadi pertimbangan, bagaimana mengatakan, Xiang Jiang juga keluarga Lin sepupu saya, apakah Anda memerlukan bantuan saya, sepupu besar? Jika Anda membutuhkan bantuan saya akan membawa seseorang untuk segera melihat perusahaan Lin, bahkan jika saya diam saja. Lin Zengxin mendengar kata-kata itu, kilatan dingin melintas di sudut matanya. Saya berpikir sendiri, kelinci kecil, dan ingin memeriksa bisnis Lin saya, tidak ada pintu. Haha, Tuan Klauski muda lebih perhatian. Kita masih bisa menyelesaikan urusan Lin sendiri. Lin Zengxin tertawa haha, tapi dia tidak tersenyum, tapi dia tampak seperti rubah tua. Felipe tidak putus, dan mengikuti, apakah ada hal lain dengan sepupu besar? Tidak ada, saya hanya pergi dengan beberapa teman. Ini adalah pertama kalinya sejak saya terakhir mengunjungi Xiang Jiang setelah terakhir kali. Lin Zengxin tersenyum senang dan berkata, tidak ada yang lain, datang dan lihatlah. Ngomong-ngomong, wanita tua, bagaimana Anda akan mengunjungi? Menyebutkan ini, wajah Klauski turun. Sang kakek memberinya kertas gula, tapi dia berhati-hati dengan Lin Zengxin. Aku tidak menyangka guild asing mendapatkan penyakit ini. Aku sudah bertahun-tahun tidak melihatnya. Felipe berkata, sedih dan mengikuti, tiba-tiba berkata, sepupu besar, tepat, aku akan mengajak kakekku hari ini untuk bersantai, bagaimana? Lin Zengxin tercengang, seperti kucing menginjak ekornya, dan tiba-tiba berdiri dari sofa, wajahnya menjadi sangat jelek, menolak, tidak. Sama sekali tidak. Melihat reaksinya, Felipe bertanya, sepupu besar, apa yang membuat Anda begitu bersemangat? Lin Zengxin mendengar kata-kata itu, alisnya masuk, dia mengambil napas dalam-dalam dan tersenyum dan berkata, pemilik rumah tidak dalam kesehatan yang baik, Anda tahu itu, lepaskan saja. Jika ada kecelakaan, itu tidak baik untuk dijelaskan, jadi pemilik rumah tetap Lin adalah pilihan terbaik. Haha. Felipe berkata sambil tersenyum, apakah ini demi tubuh kakekku, atau apakah Lin Zengxin takut padamu? Apa katamu? Lin Zengxin mengerutkan kening, menatap Felipe dengan dingin. Felipe mengikuti, saya, sebagai cucu, apa masalah dengan mengajak kakek saya untuk bersantai? Apakah itu karena penyakit kakek disebabkan oleh Anda? Omong kosong.
Kamu meludah darah. Lin Zengxin marah dan memerah. Felipe berkata, sepupu besar, jangan bersemangat, aku akan mengatakannya dengan santai. Lin Zengxin menarik napas dalam-dalam, dan kemudian berkata, karena kamu berkata begitu, maka kamu mengeluarkan pemilik lama, tapi aku akan mengatur seseorang untuk melindungimu secara pribadi. Ini alami, Felipe mengangguk. Setelah itu, Lin Zengxin mengguncang lengan bajunya, mendengus dingin, dan pergi dari sini. Melihat tampilan belakang Lin Zengxin, senyum di sudut mulut Felipe berangsur-angsur membeku, dan segera digantikan oleh kedinginan. Lin Zengxin memiliki masalah, ada masalah besar. Hampir setengah jam kemudian, Felipe membawa orang ke halaman tempat kakeknya tinggal. Hari ini, kakek saya dalam suasana hati yang baik dan terlihat baik, tetapi dia tidak mengenal Felipe lagi. Ketika dia melihat Felipe masuk, ragu-ragu sejenak dan bertanya, siapa kamu? Felipe melangkah maju, berlutut di depan kakeknya, dan meraih tangan perawakannya, berkata, kakek, ini aku, Felipe, aku kembali, aku akan membawamu keluar untuk bersantai. Ketika wanita tua itu mendengarnya, sinar keluar dari matanya yang longgar, sepasang tangan keriput, memegang tangan Felipe dengan erat, dan berkata, Felipe. Apakah Anda Felipe? Anda akan datang. Bagus, bagus ah. Kembali untuk melihat kakek, kembali untuk mengunjungi kakek. Felipe sangat pahit di hatinya, bangkit, meminta pria berikutnya untuk mendapatkan kursi roda, dan mendorong wanita tua itu keluar dari halaman. Di luar halaman, Lin Zengxin berdiri di depan pintu dengan wajah dingin, dan di belakangnya ada tim penjaga Lin. Ketika Felipe mendorong wanita tua itu keluar, mata Lin Zengxin memancarkan sedikit kekejaman, dan kemudian tersenyum, dan berjalan ke wanita tua itu, membungkuk dan berkata, kakek, apakah Anda dalam kesehatan yang baik? Orang tua itu memandang Lin Zengxin di depannya, menunjuk padanya, dan bertanya kepada Felipe di sebelahnya, Felipe, siapa dia? Apa yang harus saya lakukan bersama? Saya tidak kenal dia. Dengan mengatakan itu, wanita tua itu masih marah. Felipe dengan bodohnya berkata, kakek, dia. Tidak peduli siapa dia, biarkan dia pergi, berjalan-jalan. Aku tidak ingin melihat orang ini, aku tidak suka dia. Wanita tua itu marah, sedikit seperti anak laki-laki nakal, mulutnya rata dan kepalanya menyamping. Felipe tidak berdaya dan mengangkat bahu, sepupu besar, kau mengerti. Lin Zengxin meremas tinjunya dengan kesal dan mundur 2 langkah, tertawa, kamu ikuti orang tua itu, ada apa, lapor padaku satu persatu. Kemudian, Felipe mendorong wanita tua itu pergi, sambil melewati Lin Zengxin. Felipe bertanya, kakek, mengapa kamu tidak menyukai orang ini? Pria tua itu tersenyum dan memberi isyarat agar Felipe bergerak mendekat dan tersenyum, karena, dia terlihat jelek. Tidak secantik Felipe saya. Felipe tersenyum tak berdaya, dan percakapan antara kedua orang itu secara alami didengar oleh Lin Zengxin berdiri di satu sisi. Namun, Lin Zengxin sangat marah. Tidak sampai Felipe pergi, Lin Zengxin meraung dengan marah, tua dan abadi. Bab 2811-2812. Di sini, Felipe dan neneknya Lin pergi keluar dan berjalan di sekitar pusat perbelanjaan dan taman bermain siang-siang. Di belakangnya, para penjaga yang diatur oleh Lin Zengxin telah diikuti dengan cermat, dan dapat dikatakan tidak dapat dipisahkan. Felipe, kakek dan orang-orang lain duduk di sebuah restoran teh. Dia melihat penjaga di pintu dan di tepi meja makan. Alisnya sedikit berkedip, dan dia tersenyum dan berkata, kemari, semua orang telah bersama kami selama sehari, kami telah bekerja keras bersama. Duduk dan makan, dan aku sudah memesan beberapa meja untukmu. Para penjaga saling memandang selama beberapa saat, lalu memandangi kapten yang memimpin. Kapten memandang Felipe dan lingkungan sekitarnya, lalu tertawa, terima kasih Tuan Klauski muda, saudara-saudara, duduklah. Setelah itu, tim penjaga semua berterima kasih kepada Guru Klauski muda karena mengikuti, dan mereka duduk bersama. Pekerjaan pengawal sebenarnya sangat melelahkan, dan akhirnya mereka memiliki kesempatan untuk beristirahat, dan mereka secara alami rileks. Bagaimanapun, Felipe dan wanita tua itu ada di restoran teh, tepat di bawah kelopak mata, dan tidak akan menguap. Setengah jam kemudian, di kafetaria, semua pengawal yang mengikuti jatuh ke meja. Felipe melirik Adasie selama beberapa saat. Adasie mengangguk dan segera menghubungi headset dengan kepalanya, masuk. Dalam sekejap, di luar restoran teh, beberapa daben hitam berhenti. Di dalam mobil, mereka dengan cepat melompat satu persatu dengan penjaga bersenjata, dan mereka segera memblokirnya. Kemudian, Felipe mendorong kursi roda pria tua itu dan dengan cepat meninggalkan restoran teh. Felipe, kemana kita akan pergi? Tanya lelaki tua itu. Pergi ke suatu tempat, kakekmu akan menyukainya. Bagaimanapun, Felipe dan wanita tua itu masuk ke mobil tengah. Kemudian, konvoi dengan cepat pergi, dan para penjaga yang bersenjata lengkap dengan cepat naik ke mobil. Seluruh restoran teh ditinggalkan dengan pengawal Lin yang menuangkan di atas meja. 10 menit kemudian, kapten penjaga tiba-tiba bangun, membuka matanya, dan melihat keributan di depannya. Tiba-tiba dia menggerakkan mulutnya dan berteriak, brengsek. Bangun untuk Lao Su. Menderu, dia juga menendang orang-orang di sekitarnya.
Setelah beberapa saat, para penjaga Lin semua terjaga, dan mereka semua tampak tercengang. Super Brother, apa yang harus kita lakukan? Apakah kamu ingin melaporkan kepada pemilik? Seorang anggota tim bertanya dengan gugup. Kapten terkemuka, dengan ekspresi dingin di wajahnya, berkata, kamu segera pergi, dan aku akan melapor ke pemilik. Iya. Wow. Sekelompok penjaga Lin segera berlari keluar dari restoran teh dan melihat sekeliling. Kapten juga memutar telepon Lin Zengxin dan berkata, pemilik rumah, tolong hukum Anda. Lin Zengxin sekarang berada di aula leluhur Lin dengan staf inti Lin mendiskusikan bagaimana melanjutkan kerjasama dengan keluarga Chao dan bagaimana menenangkan kemarahan keluarga Chao. Saat ini, dia menerima telepon dan bertanya dengan wajah dingin, apa yang terjadi? Pemilik rumah, tua, kakek dan Felipe sudah pergi. Setelah mendengar ini, Lin Zengxin sangat marah, dan seluruh orang bangkit dan bertanya, ada apa? Anda sekelompok orang. Bagaimana Anda bisa melihat orang-orang? Temukan saya. Temukan mereka di seluruh kota. Saya tidak dapat menemukan siapapun. Lihat. Iya. Li Chou menutup telepon dan segera meraung melalui headset, carilah seluruh kota. Segera beritahu penjaga lain. Tidak ada yang bisa ditemukan. Mari kita bertemu dan melihat pria tua itu. Iya. 10 menit kemudian, penjaga Lin diberangkatkan, dan kota mencari Felipe dan pria tua itu. Ketiga lingkaran politik dan bisnis bawah tanah di Xiangjiang semuanya terguncang. Apa? Kakek tua Lin hilang. Diambil pergi oleh Tuan Muda Klauski. Aku mengandalkan. Ini berita besar, apakah Lin sekarang terbalik? Tidak jelas, tim pengawal baru setengah dikirim. Sekarang kota mencarinya. Tempat-tempat besar dan kecil di Xiangjiang sedang mendiskusikan hilangnya Ten Lin dan keluarga Lin. Lin Zengxin mondar-mandir di aula tengah pada saat ini, wajahnya penuh kemarahan, menatap penjaga berlutut di depan dirinya, dan berteriak, setengah jam telah berlalu, dan belum ada yang ditemukan. Apa yang kamu lakukan? Keluarga Lin saya telah membesarkan Anda begitu lama, keduanya tidak bisa menahannya. Itu masih seorang lelaki tua yang setengah memotong tanah. Penjaga berlutut di tanah, sekarang sujud di tanah, gemetar di seluruh, dan menjawab, pemilik rumah, seseorang telah dikirim keluar untuk mencarinya, tetapi pihak lain tampaknya siap, kemungkinan. Apa yang bisa? Lin Zengxin berteriak dengan marah. Mungkin. Aku telah meninggalkan Xiangjiang. Kapten pengawalan berkata dengan gemetar saat ini. Bentak. Lin Zengxin langsung menghancurkan cangkir teh di atas meja, dan kemudian berteriak, jika orang meninggalkan Xiangjiang, Anda sedikit, Anda akan menghukum diri Anda sendiri. Apa yang kamu lakukan? Bandara-bandara utama, feri, stasiun bus, stasiun kereta api berkecepatan tinggi, semuanya mengatur agar aku mencegat. Jangan biarkan siapapun yang bisa melakukannya. Lin Zengxin berteriak. Para kapten tim pengawal baru saja bangun, menjawab, dan pergi dengan terburu-buru. Saudaraku, mengapa Felipe melakukan ini? Lin Zengzeng juga penuh amarah dan bertanya. Lin Zengxin berkata dengan suara yang dalam, dia pasti menemukan sesuatu, kalau tidak, dia tidak akan menentang Lin. Jika dia benar-benar menemukan sesuatu, apa yang harus kita lakukan? Wajah Lin Zengyi sedikit bingung dan khawatir. Seorang bayi yang tidak begitu baik. Dengan identitas kepala muda keluarga Klauski, berani ikut campur dalam masalah keluarga Lin saya. Lin Zengxin berteriak dingin, dan kemudian berkata, kirim seseorang segera untuk menangkap keluarga Lin Qingqing dan menunggu pengaturan saya. Selain itu, ketika saya memberitahu Lin, saya katakan wanita tua itu hilang. Tidak ada lagi pemberitahuan, aku sudah tahu. Pada saat ini, sebuah suara tua tiba-tiba datang dari arah pintu. Lin Zong, yang sedikit membungkuk, berjalan dengan tangan negatif, dan wajahnya agak kusam, dan berkata, hal ini, anak yang telah disiapkan Felipe, tidak ada gunanya bagimu untuk menemukannya seperti ini. Lin Zengxin mendengar berita itu, mengerutkan kening, dan bertanya, Lao Lin, apa yang harus kita lakukan? Dengan suara angin, keluarga Lin memiliki kebenaran bahwa Nona Lin Xiying terbunuh. Lin Zong tersenyum dan berkata, selama Felipe tahu, dia pasti akan kembali. Ketika saatnya tiba, kita dapat berbicara tentang kondisinya. Lao Lin, apa maksudmu kau ingin melepaskan rahasia itu? Wajah Lin Zengxin bergetar dan alisnya sedikit berkedip. Lin Zong mengangguk dan berkata, ini juga saatnya untuk melepaskan rahasia itu. Rahasia ini, Lin telah menjaga, dan menyimpannya, itu tidak masuk akal. Lin Zengxin memikirkannya dan berkata, karena ini masalahnya, maka lakukanlah. Segera setelah itu, Lin Zengxin memberitahu anak buahnya dan menghubungi stasiun TV dan surat kabar utama. Sebuah pesan langsung meledakkan jalanan Xiangjiang. Gila. Kebenaran tentang kematian Lin Zizi pada waktu itu akan segera terungkap. Lin telah menjaga rahasia itu selama lebih dari 10 tahun dan memilih untuk mempublikasikannya hari ini. Apa artinya? Dalam sekejap, stasiun TV utama dan surat kabar bergegas melapor. Pada saat bersamaan, di atas kapal pesiar pribadi, Felipe sedang duduk di sofa dan menemani lelaki tua itu. Saat itu, ketika dia mendengar berita di TV, ada senyum sinis di sudut mulutnya, berkata, apakah kamu akhirnya mencapai langkah ini?
Bab 2813-2814. Lin Qingqing muncul dari tangga spiral saat ini, melihat konten yang disiarkan di berita, dan kemudian memandang Felipe, yang berada di samping wanita tua itu, dan bertanya, Felipe, kau akan kembali. Felipe menatap layar TV dengan saksama, dan berkata setelah beberapa saat hening, karena Lin Zengxin memilih untuk melakukannya, dia memutuskan bahwa aku akan kembali karena berita ini. Felipe melihat ke samping dan menatap Lin Qingqing, yang khawatir, dan berkata, tidak, Lin tidak memiliki keberanian untuk menghadapi Klauski. Lagi pula, dia melirik pria tua yang tertidur itu dan berkata, kakek, tolong rawat kamu selama beberapa hari. Ketika aku tidak kembali, kamu tidak ingin pergi ke hilir. Lin Qingqing tahu bahwa dia tidak bisa membujuk Felipe, dan tiba-tiba berlari mendekat dan memeluk Felipe, menangis pelan, Felipe, kau harus kembali dengan selamat. Felipe tertegun, tubuhnya menegang, sedikit kewalahan. Awasi keponakan, kamu sangat peduli dengan pamanmu, tentu saja aku akan kembali dengan selamat. Felipe tersenyum dan berkata. Lin Qingqing mendengar kata-katanya, melepaskan lehernya, matanya yang besar memutihkannya, dan kemudian dia memberikan palu malu-malu di dadanya, berkata, aku akan mengambil keuntungan dari saya lagi. Felipe tertawa 2 kali. Menonton Lin Qingqing pergi, Felipe merasa lega dan menyentuh keringat dingin di dahinya. Bagaimana dia bisa tidak mengerti apa artinya Lin Qingqing baginya sekarang, tapi dia hanya berpura-pura menjadi Xia Jiangwan di dalam hatinya. Selain itu, hubungan antara Lin Qingqing dan dia sangat anjing. Karena itu, Felipe hanya bisa memilih untuk menghindar. Setelah Lin Qingqing pergi, dia berjalan sendirian ke buritan kapal pesiar, di baju tidur yang dingin, meniup angin laut, melihat laut yang tak berujung, dengan wajah yang kesepian. Qingqing, bagaimana menurutmu? Pada saat ini, suara seorang pria parubaya datang dari belakang. Lin Qingqing dengan cepat menyeka air mata dari sudut matanya dan berbalik, ayah, mengapa Anda keluar? Lin Zhenghai memandang penampilan putrinya dan menghela nafas tanpa daya, Qingqing, kamu adalah putriku, aku tahu apa yang kamu pikirkan. Tidak mungkin bagimu dan dia. Lin Qingqing mendengar bahwa ekspresinya lebih kesepian, dan matanya merah, berkata, aku tahu, aku tidak bisa melupakan. Lin Zhenghai menggelengkan kepalanya dan menepuk bahu lemah Lin Qingqing, mengatakan, kamu tidak bisa melupakannya, kamu harus melupakannya. Kamu dan dia adalah orang-orang dari 2 dunia. Selain itu, kamu tidak bisa bersama-sama sekali. Beberapa hal, silakan kembali lebih awal, jangan kembali. Lebih dalam dan lebih dalam. Oh. Lin Qingqing menangis dalam sekejap, dan jatuh dalam pelukan Lin Zhenghai, berkata, ayah. Aku suka dia, aku tahu kita tidak akan mendapatkan hasil, tapi aku suka dia, dia selalu muncul ketika aku membutuhkannya. Lupakan dia, bahkan jika kamu tidak bisa, kamu hanya bisa diam-diam menyukainya sendiri, itu tidak mungkin bagimu. Jalan Lin Zhenghai. Setelah menangis sebentar, Lin Qingqing meninggalkan lengan Lin Zhenghai, menyeka air matanya, dan berkata, aku tahu, aku akan melupakannya. Lin Zhenghai menatap putrinya di depannya. Dia ingin memberitahunya bahwa, sebenarnya, dia bukan darah Lin, dia adalah gadis kecil yang diambilnya. Namun, masalah ini, Lin Zhenghai memilih seseorang untuk disembunyikan. Di lantai 2 kapal pesiar, Felipe melihat pemandangan di bawah. Di samping, ada Xia menggelengkan kepalanya tanpa daya, Felipe, apakah kamu benar-benar melakukan ini? Kalau tidak, Anda memberitahu saya bagaimana melakukannya. Felipe bertanya. Ada Xia Yusai, juga menggelengkan kepalanya tanpa daya dan menghela nafas, dan kemudian bertanya, kapan kepergiannya? Sekarang seluruh Xiangjiang dijaga oleh keluarga Lin, dan itu hampir terbalik-terbalik. Felipe menenangkan emosinya dan menunjukkan cibiran di sudut mulutnya, berkata, mari kita mulai besok, mengatur tenaga kerja, Lin Zengxin kali ini, seharusnya membahas kondisi dengan saya. Ada Xie mengangguk dan berkata, oke. Semalam berlalu. Keesokan paginya, Felipe mengambil orang itu dan langsung pergi ke Lins Manor. Pada saat ini, Lins Manor telah mengerahkan banyak penjaga untuk melindungi seluruh Lin. Felipe meletakkan tangannya di saku celananya dan berjalan ke aula besar aula leluhur Lin. Lin Zengxin dan 3 saudara lelaki lainnya, serta anggota keluarga Lin, semuanya berada di aula leluhur saat ini, semuanya penuh dengan wajah marah, dan mereka ingin menelan Felipe. Yo, ekspresi pria besar ini sangat antusias. Felipe berkata sambil tersenyum. Lin Zengxin berdiri, matanya dingin, menatap Felipe yang masuk. Felipe, serahkan wanita tua itu, hal ini, kita seharusnya tidak pernah terjadi. Felipe mengangkat bahu dan mengangkat alisnya, berkata, apa yang kamu serahkan? Kakekku berkata bahwa dia lelah tinggal di Lin. Dia ingin tinggal di tempat lain. Ketika dia lelah, dia akan kembali secara alami. Apa yang kamu khawatirkan? Khawatir bahwa saya tidak bisa melindungi kakek saya. Ledakan. Lin Zengxin menamparkan dengan marah di atas meja dan berteriak, Felipe. Kamu sudah cukup. Kamu telah berulang kali menantangku Lin, kamu melakukan hal-hal lain, aku bisa mengabaikan Lin Zengxin, tetapi kamu harus serahkan orang tua itu. Jika orang tua itu salah langkah, bisakah Anda membelinya? Ya. Serahkan pemilik rumah,
kamu melakukan ini, kamu menculik. Apakah kamu adalah kepala muda keluarga Klauski atau tidak? Jika kamu mengambil kepala tua keluarga secara pribadi, kami dapat menahanmu. Kepala keluarga mewakili Lin. Jika terjadi sesuatu, apakah kamu berani bertanggung jawab? Sekelompok anggota klan Lin semua menunjuk ke arah Felipe dengan putus asa. Namun, Felipe menendang kakinya dengan acuh tak acuh, lalu menyeringai, melihat sekeliling dan tersenyum. Maaf, saya tidak membayar, kakek saya sangat nyaman tinggal di luar. Wen Yan, Lin Zengxin mengerutkan kening, berkata, apakah kamu tidak ingin tahu kebenaran tentang kecelakaan ibumu tahun itu? Mata Felipe dingin, dan dia berkata dengan tajam, ketika saya kembali, saya tentu ingin tahu. Untuk menyelesaikannya, dia duduk lurus di kursi di satu sisi, memiringkan kaki Erlang, dan berkata, persetan, kondisi apa? Kembalikan wanita tua itu, dengan syarat ini, aku akan memberitahumu kebenaran tentang kecelakaan ibumu tahun itu. Lin Zengtong mengatakan bahwa sikapnya tegas. Mendengar kata-kata itu, Felipe menggelengkan kepalanya dan berkata, itu sebabnya saya belum membicarakannya. Saya bisa memeriksa kebenaran tentang kecelakaan ibu saya tahun itu, tetapi kakek, saya tidak akan pernah menyerahkannya. Bagaimanapun, Felipe bangkit dan berbalik untuk berjalan keluar dari aula leluhur dan berkata, pergi. Namun, tanpa mengambil dua langkah, kata-kata dingin Lin Zengxin datang dari belakang, Felipe, apakah kamu berpikir bahwa jika kamu tidak menyerahkan orang tua hari ini, bisakah kamu mendapatkan Lin? Kata-kata dingin, dengan niat membunuh yang menggigit, langsung bergegas menuju Felipe. Selangkah demi selangkah. Dalam sekejap, di luar aula leluhur, sebuah tim penjaga bersenjata berkumpul. Dada. Pada saat ini, semua peluru dimuat dan senjata diarahkan ke Felipe dan ada Xie di pintu. Bab 2815-2816. Melihat penjaga yang lebat di luar pintu, Felipe menunjukkan cemoohan tipis di sudut mulutnya dan berkata, Lin Zengxin, apakah kamu ingin menjagaku? Lin Zengxin mendengus dingin dan berkata, Felipe, aku tidak ingin melawanmu Klauski, tetapi jika kamu tidak menyerahkan kakek lamamu hari ini, maka kamu akan menyalahkanku karena tidak memikirkan darahmu sebagai anak bibimu. Felipe berbalik, dengan senyum main-main di sudut matanya, memeriksa ulang Lin Zengxin, dan bertanya, saya ingin tahu, seberapa yakin Anda bahwa Anda berani menahan saya di Lin? Mata Lin Zengxin membeku dan berkata, itu bukan sesuatu yang harus kamu ketahui. Selama kamu tahu, satu melepaskan, yang lain ditahan oleh saya. Felipe tersenyum dan berkata, bagaimana jika saya tidak setuju? Oh, kalau begitu salahkan aku Lin Zengxin tanpa ampun. Lin Zengxin berkata dengan dingin, mengangkat tangannya, dan tiba-tiba jatuh, berkata, kemarilah, tangkap dia. Selangkah demi selangkah. Penjaga di luar pintu menginjak sepatu bot pada saat ini dan melangkah maju beberapa langkah. Tapi, gemuruh. Tiba-tiba raungan mesin pesawat besar datang dari langit Lin. Semua orang memandang tajam dan melihat selusin helikopter terbang di langit. Pesawat-pesawat ini semuanya ditutupi dengan amunisi, dan bahkan moncong mesin telah ditujukan ke Lin Manor di bawah ini. Di antara mereka, ada beberapa penjaga Wuzi, menurunkan tali, dan dengan cepat melompat dari langit ke pengawal penjaga bersenjata lengkap. Para penjaga ini, bersenjata lengkap, semuanya membawa sejumlah besar senjata canggih. Apalagi pakaian mereka sangat berbeda. Wang Qi. Itu adalah penjaga pedang Wang Qi. Ini juga penjaga garda depan Wang Qi. Seluruh penjaga Lin dikejutkan oleh helikopter langit. Helikopter itu melayang-layang di atas Lin, momentumnya luar biasa dan pemandangannya spektakuler. Selangkah demi selangkah. Lusinan penjaga khusus King Banner mendarat pada saat itu, semuanya dipersenjatai dengan senjata, dan segera mengepung penjaga Lin. Namun, segera, Lin juga digunakan untuk melindungi tim tempur Wang Qi dari semua sisi. Namun, mereka tidak takut. Mereka adalah pendamping terkuat yang bergegas keluar dari berbagai pengepungan. Dan pada saat bersamaan, di luar Lin Manor, puluhan kereta yang dimodifikasi, penuh dengan penjaga bersenjata, berhenti di pintu. Wow! Semua penjaga keluar dari mobil, dan kemudian bergegas ke Lin Manor, ratusan orang. Seluruh Lin, air yang mengelilinginya saat ini tidak bisa dilewati. Di luar, bahkan ada mobil modifikasi di seluruh jalan, serta tank pengawal. Dapat dikatakan bahwa selama Felipe memesan, rumah besar Lin akan berubah menjadi abu. Adegan ini secara alami mengejutkan seluruh Xiangjiang. Seluruh Xiangjiang mendapat berita setelah beberapa saat. Apa? Lin dikelilingi oleh orang-orang. Adegannya sebanding dengan pertempuran blockbuster. Lihat itu. Ini siaran langsung drone. Terlalu ganas dan sombong. Penjaga dan tank serba bisa, dan helikopter. Ya Tuhan. Dengan siapa Lin naik ke bar? Belum pernah melihat tim pendamping seperti itu. Xiangjiang gempar, semua orang memperhatikan setiap gerakan Lin. Bahkan beberapa orang yang secara diam-diam gila mengirim informasi dengan cepat di pangkalan rahasia masing-masing saat ini. Melihat kembali ke Lin. Ketika Lin Zengxin melihat ini, sudut matanya dingin, dan daging di sudut mulutnya bergetar. Felipe Klauski berkata terus terang, maaf, ini penjaga saya. Saya ingin bertanya, bisakah saya pergi sekarang?
Lin Zengxin meremas tinjunya dengan kesal. Orang-orang di sebelahnya sudah melaporkannya. Ada ratusan prajurit elit dan kereta di luar. Jika Felipe dan Felipe merobek wajah mereka, maka Lin tidak akan mendapatkan manfaat apapun. Biarkan mereka pergi. Setelah berpikir sebentar, Lin Zengxin melambaikan tangan dan berteriak. Selangkah demi selangkah. Di luar pintu, pengawalan Lin dengan cepat keluar dari jalan setelah mendapat pesanan. Felipe tersenyum dengan acuh tak acuh, mengambil 2 langkah, dan tiba-tiba menatap Lin Zengxin dengan wajah pucat, dan berkata, "Oh, ya, sepupu besar, aku lupa memberitahumu, kadang ingatan kakekku masih sangat jelas." Kalimat ini tidak diragukan lagi menusukkan pisau ke dalam kepercayaan Lin Zeng, dan dapat membunuhnya kapan saja. Sial. Terlalu menipu. Melihat Felipe meninggalkan aula leluhur, Lin Zengzeng dan Lin Zenghan berdiri di satu sisi, dengan cemas, dan berkata, "Saudaraku, apakah kita benar-benar membiarkannya pergi seperti ini?" Begitu dia pergi, masalahnya tidak ada habisnya. Ya kakak, hanya kali ini. Lin Zengxin mengertakkan gigi dan menatap bagian belakang langkahnya, berpikir terus-menerus. Dahi juga penuh keringat dingin. Sial. Biarkan mereka pergi. Lin Zengxin meraung, lalu berbalik dan meninju desktop dengan pukulan. Saat ini, suara hangat Felipe menggema di seluruh rumah Lin. Tidak sampai Felipe pergi, Lin Zengxin merasa lega, tapi kedinginan dan pembunuhan di sudut matanya lebih intens. Kirim seseorang untuk segera menghubungi keluarga Chao, dan berkata, "Aku punya sesuatu untuk dibicarakan dengan Lin Zengxin." Lin Zengxin berkata dengan dingin. "Iya." Di sana, yang berikutnya bergegas turun. Pada saat ini, Lin Zong juga keluar dari aula belakang. "Lao Lin, masalah ini." Saluran Lin Zeng, ada yang sangat tak berdaya dan sedih. Ditekan oleh seorang bocah lelaki berusia 20-an, dia sangat kesal. Lin Zongdao berkata, kepala rumah itu benar. Sekarang kita memiliki waktu yang sulit bersamanya, tidak ada peluang untuk menang. Saya akan menyelesaikan masalah kakek secara pribadi. Lao Lin, apa kamu mau? Lin Zengxin mendengar kata-kata itu, dan ada keraguan di matanya. Ekspresi Lin Zong sudah menjelaskan segalanya. Pria tua itu sudah hidup cukup lama, saatnya menikmati langit. Lin Zongdao kemudian melangkah menjauh dari Lin Ancestral Hall. Melihat kembali ke Felipe, dia meninggalkan Klauskis Manor dan kembali ke kapal pesiar. Ketika Lin Qingqing melihatnya kembali, seluruh orang berlari keluar dan bertanya dengan penuh semangat, apakah Anda baik-baik saja? Felipe tersenyum dan menggelengkan kepalanya, tidak apa-apa. Lalu matanya tertuju pada Lin Zhenghai dan berkata, "Empat sepupu, ada yang ingin kutanyakan padamu." Lin Zhenghai mengangguk dan berkata, "Kamu bertanya. Berapa banyak yang kamu ketahui tentang Lin Zengxin? Berapa banyak yang kamu ketahui tentang kekuatan Lin?" Tanya Felipe. Lin Zhenghai berpikir sejenak, alisnya agak malu, dan berkata, "Tuan Klauski muda, jika Anda bertanya kepada saya akan sangat sulit menjawab Anda. Lin 4 kamar saya, meskipun ia Lin, ada di mana-mana. Tidak ada kesempatan untuk pergi ke area inti ketika saya berlari ke lari Lin. Bahkan saya hanya seorang pria biasa yang adalah master terkenal. Orang seperti apa Big Brother? Saya hanya bisa memberitahu Master Klauski muda bahwa Big Brother bukan karakter yang sederhana. Dia berpikir dan melakukan lebih dari yang kita pikirkan. Apa warisan Lin? Aku tidak tahu hari ini. Namun, saya dapat yakin bahwa kemampuan Lin untuk berdiri di puncak sungai Xiangjiang harus memiliki keunggulan.